Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, 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 halo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tasiyata asyarah utawi tasiyata asyarah utawi kiku kaidah kang kaping 19. Al-qadiru utawi wong kang kuwasa alal yakin ing atase yakin halahul ijtihad awil ahdi buddha halahu ana ta iku wenang lahu kadue al-qadir apa halahu ana ta iku wenang lahu kadue al-qadir al-ijtihadu utawi ijtihad awil ahdu utawa ngalap bidani kalawan persangkaan fihi yang dalam hukum hilafun wa tarjih lan utawi kang unggul iku muhtalafun fih. Orang yang bisa yakin apakah masih boleh ijtihad atau mengambil don, padahal dia bisa seandainya mau yakin, maka ulama khilaf itu. Berarti posisi dia itu belum yakin. Cuma dia bisa mengusahakan untuk meyakini sesuatu. Misalnya gini. Ini contoh saya sendiri. Saya tidak ngambil di kitab. Ada orang mang-mang. Kore batalan jauh tuh Anda ya. Ya. Aja bisa ngelak yakin ya. Apa? Batalan sekali. Ya kan? Batalan sekali akan tok sekali dapat aku pelera sekali aku palang tibi cak palang orang. Ngerti? Kan bisa yakin cak betal. Pas wudu boleh lah dia masalah. Tapi boleh orang yang ngalak ijtihad wah lain atau don. Daya. Mau ngangkui dalil kaidah sebelum mal yakin la jalu bisyak. Orangnya jelas saja dadang cuma mang-mang. Gitu. Itu contohnya. Itu ulama hilaf. Mana yang lebih utama gitu. Tapi kalau kayak itu yang ngambil ijtihad aja ada kok repot. Berarti kalau ngambil ijtihad itu al yakinu la yusalu bisyak. Kalau di kitab nih contohnya ada orang andi beda dua, salah situnya pasti najis. Daya. Cek saking ngalak yakin bisa sing berenang tasik. Umpamanya tabang berseting songai. Audu ke songai apa? Audu ke tasir apa kan dia? Tapi bagi oleh orang jangan kau ibadah salah situ nggak kalau ban ijtihad, engkau yakin hari lok najis. Tapi kalau ban don, saya. Tetapi andi ibadah selain sejelas socek, itu. Nah ternyata menurut kaul asa Allah ijtihad Allah mele salah situngan dari senajis dia lo kau tu ngakui sesat celok kau tu ngakui lo kau tu ngalak yakin barang sejelas itu gitu. Allah ijtihad masih boleh ijtihad.
Tapi orang mang apa bakto dia lah ada atau bakto dia lah depa, bakto na duhur depa atau bakto na maghrib lah ada. Daya, mang. Padahal cak saking ngalayakin bisa. Contohnya ada mah, lente apa mau lakar mang masuk tapi je. Iya kan? Mau masalah maghrib, nikut jam berapa kan bisa nikut jam. Tapi bagi oleh ijtihad, oleh ternyata hanya ijtihad. Nah, ya, oleh ijtihad. Jadi mau hadir datang koncengan jo di datang koncengan tak mak kadang apa aja mang mari sebelum tak ada ya. Jadi ente apa mau jak nikut jam. Tapi ijtihad oleh. Pokok lo jelas mari nejak kelerok. Ya, mong jelas la ibrata bidonni al bayyin khata'u kan ya. Tak bisa mong jelas. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Mungkin orang makmum da imam seimam dia sarang najis. Makmum je lok betal makmum. Pokong imam lok tahu cak abang najis. Mau imam tahu kan kau tu mundur kan. Cuma makmum lok betal. Loh, aja tak bertentangan bi tabi. Oh beda sebeda ning dia. Mong atabe je kau tu atabe iya. Jadi ke mong makmum tahu cak imam betal makmum pakuna makmum je baru atabe. Habis, memang makmum lo tahu. Ya, makmum je lo tahu. Tetap hajeng imam tok sebentar. Sepenting makmum lo sengaja. Ya, penting makmum lo sengaja. Iya boh, dia semua cak ketal kepi. Tapi kan repot mengoreng lah kadung mulai dari jemaah. Dan cara untuk abala cak jangan betal kan dah ya. Islam je lo sebetal je jemaah nah ya jemaah nah betal pajang makmum kepajang ketibi tapi mau lakar makmum tahu cak imam betal tapi tetap makmum ya itu yang jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fakih itu tidak semudah yang kau bayangkan. Memang ada pola di dalam fikih yang dibuat menjadi qawaid. Tapi tidak mutlak, ada banyak pengecualian di situ. Seperti tabe itu berlaku di banyak hal. Contohnya, ya lamun apa namanya jual dua. Nah, mengwal jual, mengembungi jual, anak noro, anak sedang tabu, tabe. Tidak bisa dikecualikan, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-furuq utawi kiku cabang. Itu keterangannya seperti itu. Min haiku saking furuq man utawi sapane wong iku ma'hu sartani iman inaani utawi wadah loro. Ahadhuma kang utawi salah swijine inaani ku najisun najis. Bahwa lan utawi man iku qadirun kuwasa ala yakinin ala yakinin ing atase yakin ala yakini tahara ing atase yakini tahara. Kaunhi karena anane iman iku alal bahri ing atase segara. Au indahu utawa ing dalem sanding iman salisun utawi wadah kaping 3. Tahirun kang suci. Yakdiru kang kuwasa sapa man ala khultihima au yakdiru utawa kuwasa sapa man ala khultihima ing atase nyampur inaani hukumalan utawi inaani kukullatani rungkulla wal asatawi kal kang asa iku annalahu satune wenang iku annalahu satune apa lahu kadhe man alijidai annalahu satune iku lahu wenang kadhe man alijidihadu apa alijidihada apa ijtihad al-ijtihad apa ijtihad ya.
Minha iku setengah saking furu man utawi sapa wong iku sakamang mang sapa man fi duhulil waqti ing dalem mlebuni waktu wa huwa lan utawi man iku qadirun kuwasa ala tamkinil waqti ing atase ngangaken waktu awil huruj utawa metu minal baiti saking omah al madlami kang petang liru yati samsing krana ningali srengenge wala sautawi kal kang asoi kana lahu wenang kadhe man al jidad utawi jidad minna iku setengah saking furu al jidad utawi jidad bi hadrati sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngarepe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamani ing dalem zamane Kanjeng Nabi wala sautawi kal kang asoi kul jawaz wenang jidad minha iku setengah saking furu ida wajada tatkala menemu sapa al mujtahid wong kang mujtahid nason ing nas fala yadilu anhu makara kena pindah sapa mujtahid anhu saking nas ilal ijtihad marang ijtihad jasman hale mesti. Contoh terakhir itu yang menentang. Kalau ada seorang mujtahid menemukan nas dalam Al-Qur'an, maka ia tidak boleh berijtihad, ia harus pakai nas. Karena bisa ngambil yang lebih yakin. Tidak boleh ijtihad kalau mujtahid. Dalam keadaan bisa ngambil pada yang lebih yakin, nggak boleh ijtihad gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangan gelak tentang makmum da orang sebetal bejeng kalaban lo tahu juga hajin kitab Madhahibul Arba ya sehari hajin kitab Madhahibul Arba tentang makmum da imam sebetal bejeng. Kalau dalam keadaan tidak sengaja sama-sama tidak tahu maka makmum tidak batal gitu. Nah, kalau tahu ya makmum harus mufaraqah. Kalau tahu masih ikut. Lo tahu cak imamnya lo audu gila. Pai deki baguna makmum ya betul. Malah mung bisa makmum kata beritahu imam deki lo apa kilo audu galu. Imam lo audu deki betul kapil lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu fikih seperti itu. Tapi orang itu tidak boleh terlalu fanatik kepada fikih juga. Nanti akhirnya menjadi berat agama itu. Menjadi berat. Kayak orang Wahabi itu terlalu radikal. Kalau menurut saya radikal. Akhirnya berat. Agama itu jadi berat. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ikut Al-Quran, ikut hadis, tapi malah mengharamkan sholawat karena maulidan, mengharamkan dzikir karena dibaca setelah maghrib di rumah orang yang meninggal. Itu enggak ikut Quran, enggak ikut hadis, itu ikut setan kalau menurut saya. Siapa yang benci sholawat sama dzikir kalau bukan setan? Tapi setannya itu asurbanan. Setannya itu nyamar, membolak-balik ucapan itu kata mantek safsatonia. Berhujjah dengan hujjah yang salah, akan tetapi dibolak-balik sehingga kelihatan benar. Gitu. Sehingga kelihatan benar ya kayak orang Wahabi itu persis. Gitu. Dzikir dianjurkan oleh Nabi, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu memang dianjurkan Nabi. Sholawat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lalu dibuatkan alasan, sholawat ini kalau dibaca ini kalau dibaca di bulan Maulid ini tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi, ini bid'ah. Lalu definisi bid'ah itu dihantamkan kepada sholawat. Nah, itu yang goblok itu, yang safsatonia itu. Kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi, yang kontennya nggak pernah dicontohkan. Misalnya sabe orang kecelakaan, aduh dinare kecelakaan tok, lah ibrin rasul sabe bungkana paus. Nah itu di zaman Nabi nggak ada itu. Dan nggak ada syariatnya sama sekali, nggak ada ubudiyahnya. Apa? Mengandung ibadah apa? Nggak ada. Ya itulah bid'ah.
bid'ah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus teliti. Gitu. Kayak orang Wahabi mewajibkan berjenggot. Nah itu bid'ah juga. Nabi saja tidak mewajibkan. Nanti yang dipakai hadis perintah Nabi untuk memelihara jenggot. Satu hadis itu tok kan perintah. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad juga melihat sahabat tidak berjenggot, ya tidak marah Kanjeng Nabi. Karena tujuan Nabi nyuruh memelihara jenggot agar beda dengan Yahudi gitu. Mungkin orang yang kau tengah tiap guru dia. Yang orang Wahabi tobat juga. San ngeding, wah ini gini. Soalnya kau sudahlah. Saya ini sudah 20 tahun seperti kamu dulu. Waktu masih muda kayak kamu itu. Saya juga ikut salafi. Tapi sekarang terbuka pikiran saya itu, saya tobat dari salafi itu. Gitu. Saya udah 20 tahun, enggak heran saya kamu ngomong gini-gini. Enggak heran yang orang saya tobatnya. Gitu. Soalnya dulu saya enggak tahu, sekarang saya mengerti. Mas Anda jan penter sajan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah kan. Tak padan hede segi burajar pencak. Burajar pencak woh. Kadik menengah bijet deh nah. Mula pencak deh. Gitu. Ya seperti itu apa ya, euforia namanya. Euforia kayak orang baru kenal kepada agama. Kamu tahu orang ahli fikih itu kalau sudah dalam ilmunya nanti menaik ke ma'rifah orang ahli fikih itu. Karena di dalam perintah fikih itu tersembunyi sifat-sifat Allah yang lebih jelas. Begitu. Iya, makanya ketika ulama-ulama sepuh itu kadang kalau ada peristiwa apa gitu nggak terlalu fanatik kayak orang Wahabi itu. Nggak itu kafir itu, sesat itu, para nang TV, wah itu itu. Itu orang nengkel namanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya fikih itu ya harus dijaga itu syariat, tapi janganlah kamu tertimpa oleh syariat, gitu. Orang nyembah Allah itu adalah untuk kesenangan, bukan beban. Saya tanya, kamu sholat itu beban atau kesenangan? Beban. Buktinya, kamu pengen cepat-cepat selesai. Kalau subuh, ya, ingin cepat-cepat selesai, beban. Nah, itu berarti hatimu belum nyambung tuh. Kalau nyambung, sholat itu kesenangan. Karena di situ kamu bisa komunikasi dengan Tuhan. Di situ kamu bisa menenangkan pikiran. Di situ kamu bisa duduk bersimpuh di hadapan Tuhanmu, gitu. Tapi untuk kamu kan beban dikmari imam semua jadi lancongan dia kai imron mau ngajak langsung lancong aja teko. Anggo nang budi sampai dengan nabi ne takbir la para aru kok kilo takbir. Itu kan karena beban ya. Makanya tata itu hatimu, jangan kau salahkan Tuhanmu ketika doamu tidak diterima. Oh, kamu menganggap Tuhan itu sebagai beban, menganggap kewajiban dari Tuhan sebagai beban. Bagaimana bisa Tuhan memberikan rahmat dan barokahnya kepada kamu? Makanya mulai sekarang itu dirubah di hati itu. Walaupun sepertinya terpaksa malas, ya itulah ujianmu dengan setan. Yang membuat kamu malas ibadah itu setan. Padahal ibadah itu tidak berat. Lebih berat mencari uang. Kamu ingin dapat pahala cukup sholat. Lo jeng leka jeng jejong. Tapi dia nyari engon. Baik sengojek, jual soto, jual sate, apa boleh. Apa aja profesinya? Tukang somki. Ya. Itu sarah itu. Sarah.
Nah, sholat cek yang lah jangan Allah Akbar sami Allah nyaman. Dikir la ilaha illallah la ilaha illallah nyaman kan, gratis lagi. Tapi harap apa me kencengan entar ke karaoke, kencengan entar ke diskotik, kencengan entar dengan kemaksiatan ke di konser, padahal mejer. Hah? Mejer kan? Jadi entar ke konser lah mejer. Mentar lo mejer nih ku pancak jua jok. Non gelanon aja konser yang bebeen jua. Orang tuisa jo. Tibur lebur pancok lo. Mentum. Lah ya, menjer diskotik apa boleh? Semasokan berapa kan dah ya? Iya. Masih ya. Nyewa sentel, menjer. Aja bisa ngelakok. Padahal mau ngadua wirid tapi gratis. Termasuk surga macam selawat. Lal bacain selawat di masjid je mulai subuh sampai maghrib. Lo apa? Gratis ya? Gratis. Sayang ada salah kau. Secara berku nyoba pada ke 10 orang mulai pagi subuh sampai maghrib. Macam selawat macam tu. Itu. Ngerti? Nah, nyoba itu mentera tawa. Dia maten aja. San lepara kolbeto lagu buka tena. Kadi lo kote nyaman. Kadi nyaman entar ke kantin ngendok. Lah aja dong bisa nih, tene nanten hendo ke diri ya sekut cara setan ngudah kenal lagi ke setan. Jadi tiap aku lupuk, setan boleh datang. Ini ku teman netene nambah TV. Kadi apa engkau? Katanya mencari jati diri. Ya dia coba netene nabang TV aja. Nah ya, kadi apa itu? Apa itu songkun aja apa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadi nak ngampau melanggar keluar malam deh. Apa saya saran? Bebas orang miskin. Paling ngepol atau seketem. Bebas orang. Lubang enggak. Ini setan ya belakang setan. Padahal rogi aja. Yang boleh melanggar atur pondok, oleh belang pondok ya. Bro kalau tentu oleh belang jelas iya mau melanggar do. Ya iya. Mau melanggar kan brokal jelas oleh, mau ngawirid juga brokal jelas oleh, bela lo kira oleh kan dah ya. Tapi mau ada kelakuan melanggar do, mulai lo amit, malam keluar lo amit. Ya mau setia mungkin, ada lo ngerasa jong, yang kok san boyong itu mau. Tetapi ini kapina karena sampo keluar lo amit kancan itu jok, itu kan tahu siapa sampo keluar lo amit ya. Tengkusan mulai menglo eri doi gurun aja tengkusan mulai tak salah kati kadang lo apa jenggot kan ada pengalaman itu akibat meleng tinggi jadi kena pondok lah gelem istiqomah apa jeng malam mong pagi umpama ada lakon awir coba apa cening 6 tahun 10 tahun lah iki odi bahagia sampai sebitok tahun. Masa lo bisa ngalaning 6 tahun atau 10 tahun? Atau apa kalau? Daya. Atau apa? 6 tahun 10 tahun pebecek itu. Eki misalnya boyong, lo tadi penjahat macam itu. Daya. Coba kalau oleh bro kena pondok mungkin jadi maling, paman apa jadi maling internasional, paling terkenal, paling soki. Penting lo ngejok diri Islam kan dah ya. Daripada yang jadi maling aja, maling kampung, maling gas, maling apa, maling jok gerucuk. Mau ikut le mati tata orangnya masa ya. Alena geng seberengkal. Apa kemarin lo ada pornya. Saya kalah ding tetangga, nak melakar becus ngelak ding cina jo, becus aja bobol melakar becus.
Dah ya, BCA, BNI, BRI, BB selain jauh. Ya, menggunakan angko. Ajo mau pas sukses ini ngejok sekalian soki jo. Oh, ada yang ngejok di kita tangkene paling ngoleh 300.000, 3 juta lah paling ngepol berempat. Coba ngejok BCA dia bisa oleh 1 triliun. Berarti ala ko seumur. Pak BCA tu saya angkui saya kocak hi BCA ngarah sewa tangko. Jar keng contoh daripada ada di Malengkung nangkung cak kung nangkung tong menganu pokoknya cak guragu dari yang kalau nyore dalam kota di Maleng ya saya nggak keng contoh atau keng ya yo cak guragu mau atau keng apa raja sekali cak kung nangkung orang nangkung jalan kata lah bengambeng tai juga lo ngambeng lo nyelam lagi kata lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatul Ishrin tineng kadin to utawi iki iku wa tineng kadin to. Utawi iki iku kaidah kang nomor 20. Al-mani'u tari hal huwa kal maqarin fihi hilafun. Wa tarjih mutalafun fihi. Utawi barang kang nyegah atori kang anyar teko hal huwa ana ta iku utawi atori kal muqarinu kaya barang kang barengi fihi iku tetep ing dalem ikilah kau ing dalem ikilah mane atori hilafun utawi kehilafan watar jalan utawi kang diungkan unggul iku muhtalaf fa den hilafakat fihi ing dalem at-tarjih. Al-furu' utawi ku cabang min haiku saking furu' turyanul kasrah alal istiqmal utawi anyar takoni sifat ake alal istiqmal ing atase banyu mustakmal fal asama utawi kaul kang aso iku yahkumu ngukumi sapa aso bituhuriyatil ma'i kalawan nyuciakne banyu lianahu kal muqarin krana satune turyanul katra iku kal muqarini kaya barang kang bebarengan min hakus saking boro turyanus syifa utawi anyar tekoni waras alal sembuh waras alal mustahadati ngatasé wong wadon kang istihadah fi asma'i shalat ing dalam tengah-tengah salat iku kamu den hukumi apa bener-bener yuhkimu iku ngukumi apa turyan syifa bil ibtali kan batali salat min haku saking boro turyanul qudrati utawi anyar tekoni kuasa alal ma'i ngatasi nganggo banyu biasane salat ing dalem tengah-tengah salat fal asama kaul kang aso iku anna satane salat la taqtulu robatal apa salat binaan krana jenengaken anna ing satune turyan iku laisa kal muqarin laisa ora ana apa turyan iku kal muqarin kaya barang kang bebarengi ben hayo saking furu' turyan niatil tijara utawi anyar tekone niat dagang bada syira enam sawsene tuku fala tajibu moko ora wajib fihi ing dalem syira apa zakatu zakat tatimmatun ilahuna ing atase ing dalem ilahuna ing ikilah panggonan intahat tutup apa qawaidul hilafiyah wa taliha lan ngiring-ngiringiha ing ikilah qawaidul hilafiyah an-nuqtatu utawi masalah kang angel minal jidat saking jidat wa taklid dan taklid insyaallah barang yang mencegah yang datang kemudian apakah sama dengan barang yang datang sejak awal, maka ulama hilaf, sedangkan yang unggul masih dihilafkan. Contohnya
datangnya sifat banyak kepada air mustakmal. Sifat banyak itu air mustakmal, lalu ditambah terus mustakmal ditambah sampai melebihi 2 kullah. Maka hukum mustakmal tadi hilang. Jadi sifat banyak yang datang itu sama dengan sifat banyak yang datang sejak awal, yang dari awal ada gitu. Walaupun sebenarnya itu datang di tengah-tengah, awalnya nggak bisa dipakai air mustakmal ini. Tapi ketika sudah banyak, ini kan banyaknya datang sampai melampaui batas, baru boleh dipakai lagi seperti tidak pernah mustakmal. Itu. Nah itu yang dimaksud dengan barang yang mencegah mustakmal. Yang datang di tengah-tengah, maka apakah seperti yang datang sejak awal, yang bebarengan atau tidak, maka itu hilaf at-tartib mutalafan fi. Kalau seperti contoh mustakmal tadi itu sifat banyak mencegah pada mustakmal, tapi sifat banyak itu datang kemudian, nah itu tetap menghilangkan kepada sifat mustakmal kalau air itu banyak. Atau orang istihadah sholat, lalu di tengah-tengah sholat ampet, maka sholatnya batal. Loh kok bisa batal? Ya orang istihadah itu sholatnya darurat. Ya kemarin yang soptek ada dia mau istihadah, beda kan? Orang apa jeng ibadah ada mah hukumah. Tapi mau orang istihadah dia oleh apa jeng tapi kudu audu. Semarin ada, semarin masuk bektoh. Wudu langsung sholat. Darah sekeluar, sepora. Lah tepak apa jang daya sepora, pah beres. Berarti masan terus bajang ngibena. Lah sepora yang beres, ital bajang. Menurut kaul Kang Asok. Menurut as, tapi ibadah semua canjo lah. Mendemo cara netene, nek tahu, cek beres, cek mung terus tahu kau tengku ya, iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bada orang apa aja? Kalaban tayamum. Ya, kalaban tayamum. Gitu. Pak ternyata tengah bajang ojek. Nah, maka di sini menurut yang asal tidak batal. Tidak batal menurut yang asal. Gitu. Ini boleh tidak batal apa tebak-tebak ya. Mendorong bajang pas cukup alon capes betal bajang aja orang bajang hui tayamum. Apa cukup alon cap berarti abada. Ya. Tuh contohnya seperti itu. Orang bajang pas bodoh orang nang kampung akan top apa betal kabeh nang masjidnya. Apa aja? Orang bajang Jumat pas. Situ nyalep makmum dada ngetok sanolet serokaat moleh len jalan makan entok nang masjid kilo mare sapa yang Jumat lagi betal kabeh ya podane jemaah kok loh itu kan lemare ya secara akal memang seperti itu tapi intinya kalau makorin nih ya al asal kalau makorin ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Turyanu niati tijarah pada syirak fala tajib fi zakat. Pada orang yang meleh yang meleh emas 200 kilo. Aduh, 200 kilo. Niata yang kui. Ternyata san mare meleh pakai niat dagang. Maka lo wajib zakat apa aja?
Wong sejak awal kau bitong tahun gitu. Loh, dan cara penerapannya itu orang berdagang. Kemudian dia membeli sesuatu, tapi waktu awalnya dia tuh niat untuk beli untuk dirinya sendiri. Gitu. Hartanya kan sudah dihitung wajib zakat atau enggak. Setelah beli, ternyata lalu dia niat untuk didagangkan. Nah, barang yang diniati belakangan ini tidak wajib zakat. Ini karena tidak kumpul tahunnya, gitu. Karena tidak kumpul tahunnya, gitu. Mong dari ada niat malih untuk ikut dagang kan kau dipelolong di harta tijarah. Tapi mau harta tijarah dia umpama ada pak setahun kau disekatin. Tapi mau ada niat malih untuk abah cibi loh pemasok harta tijarah. Gitu. Pada orang meleh niat untuk abah cibi masa lemarin malih kapi pakai niat ikut dagang aja haulnya ebitong dari meleh najia. Benar dari meleh dari niat. Ebitong dari niat ada haulnya barang sekhusus tuh ya. Itu maksudnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai di sini hatam yang namanya Qawaidul Khilafiyah, lalu berpindah kepada al-qismur rabi' fil ijtihad wa taqlid. Pembagian yang keempat dalam masalah ijtihad dan taklid. Gitu. Paling nyaman ngaji qawaid dia karena bisa diterapkan di semua masalah. Di semua masalah. Ayatan. Adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab yang keempat ya. Di kitab ini berisi empat bab, 4 pembagian. Ya. Yang sama-sama penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kalau menguasai qawaid itu berarti menguasai fikih. Karena fikih itu ada patokannya dan patokannya adalah kaidah ini. Tapi orang belajar kaidah itu harus sudah menguasai fikihnya. Kalau kamu masih belum pernah hatam fikih, kadang sulit menguasai kaidah. Makanya di sini kaidah itu diajarkan di SMA, aliyah SMK, bukan di SMP. Gitu. Kalau di SMP fikih biasa, fikih. Terjemah ya SMP fikihnya ya. Sudah hatam. Kalau sudah ada bukunya kenapa enggak hatam? Kau tinggal baca kan? Kalau kamu orang yang pandai memanfaatkan waktu, dapat kitab langsung dibaca sampai hatam. Sehingga tidak nunggu guru. Kalau ada yang tidak paham, tanya ke guru, gitu caranya. Makanya saya kalau ngajar itu sering saya bilang, ayo siapa saya tanya apa baik. Itu karena mungkin ada di antara kalian itu yang membaca buku atau kitab sampai selesai, kemudian ada yang tidak ngerti, saya suruh tanya. Tapi selama ini saya nyuruh begitu tuh nggak ada yang tanya. Tidak ada yang tanya. Paling yang tanya itu yang masalah remeh-remeh lah. Bukan masalah fikih yang harus berpikir gitu ya. Gitu. Padahal saya yakin semua orang itu punya pertanyaan. Tinggal seberapa berani dia bertanya. Paham? Ngerti? Dan orang-orang yang tidak berani bertanya, yaitu orang-orang yang rugi. Karena pertanyaan itu selamanya akan menjadi pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Atau meskipun mendapatkan jawaban itu terlambat datang, begitu. Terlambat datang.
Makanya agar kau tidak menyesal, sudah tanya aja, nyatakan saja perasaanmu itu, agar kamu tidak menyesal. Minimal kau pernah mencoba, kalaupun pada akhirnya gagal. Kalau engkau tidak pernah mencoba, itu bukan cuma gagal, tapi kamu tidak pernah berusaha, dan itu akan menjadi penyesalan yang tidak terhingga itu. Semua orang itu bisa, seandainya mau bisa baca kitab tuh bisa. Cuman kebanyakan dari kamu itu nggak mau berusaha, nggak mau mencoba untuk bisa. Akhirnya ketika salah satu temanmu sukses, salah satu temanmu jadi dosen, jadi kiai, jadi ulama, sedangkan kamu umpamanya cuma jadi orang bawahan, kamu kadang ngomong, seandainya saya dulu belajar mungkin saya juga sama seperti dia, kan begitu. Tapi penyesalan itu sudah datang terlambat, nasi sudah menjadi bubur, gak bisa jadi nasi lagi. Gitu, masa bisa menasihati tajin betina saya boleh? Kalau bisa, maka itu jangan pernah menjatuhkan dirimu dalam penyesalan. Begitu, beranilah, berani. Minimal kamu itu sudah mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, kadang kamu mondok tedung, untuk kalau teman ngajing melanggar, iya. Ya seandainya Tuhan menjatuhkan hukuman ke kamu, ya pantaslah. Makanya jangan kau kira anak-anak segar melanggar selalu temu aja. Jangan kau kira kau aman. Kamu cakap kan aman. Lekan lo itu mau keamanan nih kau aman. Tuhan tidak tidur, bro. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu maha tahu. Dan kamu yang melanggar tidak ketahuan keamanan, itu bukan selamat, itu celaka itu. Kenapa? Karena dengan tidak ditindak, Tuhan akan menindak kamu dengan hukumannya. Kalau ditindak keamanan itu hukuman manusia paling gundul. Ya sorong moras pejaren. Ya, mung terlalu pengadep kengko popo bingko umpamana. Itu hukuman manusia. Jale saya umpamane tokol 2 hari leberes. Wong tokol pangeran jong bogang gini lah. Tak boleh karena melanggar ngoleh kecelakaan ya. Ya tokol pangeran. Untung ya tokol setia. Wong tokol aku masan para sanda tua. Kalau bisa nyari engon pas mesken, pas benyao tengah, wah, ruwet lebih baik ya Pak tindak setia di keamanan. Ya yang terbaik jangan melanggar. Ya, iya, jangan melanggar. Kalau nggak boleh pulang, Pak boleh dinare. Serama nama semak dinare sar baru di Majambo aja mulai minggu aja kok. Elapor rakibi bapang. Di bawang seroja bagi, yang bocong, coba mulai pun minggu tu, di jalan lajung benar anaknya. Apa ada anak Mauludi, sama mana? Jono, Vino, memang kau Dino. Terus apa boleh? Anak Mimir aja, anak ngempuk Mauludi. Nah, bapaknya mana Soleh, siapa? Oh, aja mulai pun minggu tok ya. Aku masa ki nyoso kembung jong. Foto bus. Kemana kan? Kemana kan? Jadi serokan anengko. Mulai ada. Hah? Beda. Kana terus tahu kok. Anak Mauludi kemana Mauludi? Dino, kamu Dino. Oh, Vino, kamu Vino. Nah, kana. Papa dia boleh sebuah pentung ero, kamu boleh. Kamu kana, suruh kana. Ada saya sapar ya. Dino, terus siapa boleh?
Kema. Elang ya? Hah? Siapa? Kema Fadil. Nah, kena. Siapa bola itu mah? Kema. Enja, saya nang mimir, sanang mimir. Kema, jua. Kema orang ah, lemo lagi ya. Hah? Kamu aja sepopon ada kan? Hah? Semulai pun minggu siapa? Kabi mulai pun minggu. Bisa mulai pun minggu. Masa kinyo saja. Jangan jadi anak cengeng. Hari anak siapa ya? Mbong saya siapa nama? Aja. Apa? Aceh Bapang Hida. Iya, hari Bapang Abdul Aziz dari Jakarta ya. Berbogor. Iya, berbogor dia. Anak siapa boleh? Anak siapa? Sebabun itu siapa boleh? Raffi anak siapa? Ya? Oh, jadi saya mulai tok jadi bapang selain bang. Raffi kamu orang ada. Jadi yang mulai. Aja lah kar loning beterus dia langsung nakin kundul dia. Ayo montuk. Iya. Orang semua kalau dididik mulai, ya janganlah. Iya, tak pakai sekosan. Iya, jangan kembang mulai gitu. Udah kici Raffi mau datang Serokroma. Ya, mau datang Serokroma Raffi aja. Ya. Ini bah mulai camen tepat kok pengen ketemu. Camole, ngerti? Ya. Camole ngidi. Menghede lakar make mole bapang cowur ya. Mengreja bapang ke bolongan aja jangan mole coba. Iya. Ngidi. Iya ayo monduk. Make semak cek molean. Didik mole. Apa lo monduk namanya? Oke lah ini terus dididik mulai. Iya, lagi pakai terapi kalau nak lengkap selain kena ketelan lagi dididik mulai. Di nari dong kene hotel, di nari pondok lah. Waktu izin mau keluar aja. Ada mulai waktu izin mundur. Nah iya, oleh apa yang ketarin nanti. Aja ngerti? Ayo taat aturan dia. Malele broka. Iya, ada di ngoleh ruwet. Nah iya. Jadi aturan itu ditaati. Saya kan taat aturan ben oleh broka pondok. Iya, pondoknya oleh broka ketoron. Menghede taat ada aturan. Pelanggaran kamu tidak lebih besar dari baktimu gitu. Wong pelanggaran lebih rajin dari tenang, broka aja lo toron, cekak, terhalang. Daya, saya terus awir istighfar saja, ngomong banyak pelanggaran, aja ada gunanya kayak ada. Soalnya ada yang apa istilahnya ya, terkait pondok lah ya, terkait pondok, mungkin korokor ada sebelum melanggar. Korokor, bener oleh melanggar sekali, ini tetap melanggar je oleh, cuma paman sesapa selalu melanggar. Tapi jangan sampai pelanggar ada lebih rajin dari bekte nang. Asal neraka mau pangeran dia, membanyak tu sana tebang ganjar sama asal neraka. Iya, rahmana pangeran, bi rahimah pangeran, lo ada pak kawaring sebanyak antu sana. Ya, ini ya, saya mulian kebudina, kalau mulai
dididik mulai. Engkau sampai curiga tak kok nyosor. Ada sejarah jane kok laki nyosor. Hah? Enggak. Oh, lemesa misalnya. Ya, lalu apa kok lemesa. Sekene ada ki nyosor. Elah pokok lelok nyosok. Ya, ada Bogor mana dia? Ada Bogor yang tuan ada. Lalal tuju. Selalu datang ke siapa tuan? Program ada di Rafi aja. Nonton pak untuk baik ke baik hotel di Rafi. Untuk paling koping aja. Bismillahirrahmanirrahim. Laca bubuan. Pokoknya. Beda nak selain sesemak, coba gempang molek. Dari nyaman untuk taatin aturan, jangan merasa istimewa boleh di rumah semua. Ada aja memperoleh broka ke dia. Tin lo apa tahan. Makin laba semak. Hilakar berat, disiplin itu berat. Disiplinnya berat. Soalnya kadang orangnya neser batin TV. Tapi akibatnya justru menjerumuskan kepada dirinya sendiri. Daya. Ya, gitu saja. Al-Fatihah.